Waduh, akhirnya setelah dua episode yang kemarin sangat mengagumkan, gak nyangka di episode 21 sama episode 22 bisa dapat such a huge amount of views. I'm so amazed. Dan untuk sebenarnya mau terima kasih dulu untuk yang udah nonton di episode 21 dan 22 kemarin. Kalian dapat salam dari teman collab gua. Dan untuk di episode ke-23 ini, gue kehadiran seseorang yang sangat jauh. Sama sih sebetulnya. Kemarin Sangat juga jauh jauh-jauh dong. semua. Iya. Dan yang di depan gue ini ada seorang mutual Twitter gue juga. Mutual Twitter yang cukup lama ya, dari bulan April kemarin. Dan tinggal di Bali juga, sama seperti Uma yang kemarin jadi partner collab gue di episode 22. Tapi kali ini partner collab gue yang ini datang dari Bali Utara, dari Singaraja, dari Buleleng. Dan dia adalah Erina Duyanti. Halo Nau, apa kabar? Halo. How are you then? Baik sih. How are you? Baik-baik. Alhamdulillah baik. Sekarang emang lagi sibuk apa aja? Sibuk nggak? Oh iya sih, lagi magang aja. Oh, lagi magang. Magang, Oke. Mm-mm. kuliah. 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 Oh ya, Kuliah kuliah. semester tua. Iya bener. Lebih tua anakku sih sebetulnya. Kalau misalnya semester tua. Sangat tua. Ya Allah, semester 9. Duh, mudah-mudahan udah bisa nih. Ya, jadi sibukannya magang, terus kuliah. Terus gimana? Ngerasa produktif selama pandemi ini? Kalau produktif sih enggak begitu ya. Mm-mm. Tapi gimana kalau misalnya apa namanya? Nggak ngapa-ngapain aja di rumah, Mm-mm. cuma rebahan, makan, mandi, tidur, sholat. Ya gitu-gitu aja, nggak produktif. I see. Tapi syukurnya karena udah mulai kuliah, terus juga Magang. alhamdulillah keterima magang, jadinya merasa sedikit lebih produktif. Iya, iya, iya. Alhamdulillah sih kalau misalnya emang udah ngerasa lebih produktif. Kayak, kapan saya juga bisa produktif selain bikin YouTube dan podcast. Dan Ini udah ada podcast, ada YouTube, jauh lebih produktif seorang Sidik Sri Hatmojo. ya Allah, amin ya Allah, amin, amin, amin. And then speaking of podcast, alasan gue untuk ngajak Erina untuk collab pada hari ini adalah karena gue lihat nih, karena aku lihat nih, Erina itu punya podcast yang bagiku ya itu menarik sih, karena beda dengan podcast-podcast yang biasanya aku dengar gitu. Genre-nya ini kayak something specific tapi slightly unik. Apa sih ngomongnya something specific slightly unik? Ya, pokoknya tuh unik aja gitu. Maksudnya beda dengan yang aku sering dengar gitu. Dan betulkah itu Saudari Erina kalau Anda punya podcast di Spotify? Iya benar. BTW mau ngasih tahu nih. Mm-mm. Mungkin aku malah pakai aku ya, aku atau saya nggak pakai lo. Kalau saudara kayak gue lo silahkan. Cuma ntar aku pakainya aku gitu. Iya, aku mah biasanya itu Oke? kayak aku sih biasanya nyesuain apa sih sering diomongin partner collab aku. Kalau partner collab aku ngomongnya gue Oke. lu, ya aku gue lu. Kalau mereka ngomong aku kamu, ya aku kamu. Penonton YouTubeku sudah mengerti, penonton YouTubeku tuh orang-orang cerdas. Thank you banget 141 subscriber. Suka deh. Apa sih? Gue malah jadi kayak gini sih. Selamat. Iya, alhamdulillah. Dan oke, Oh ya tadi apa podcast ya? tentang podcast. Hmm? Uh, Jadi kamu kan punya podcast ya Uh, kan? Dan apa sih nama podcast hmm. kamu itu? Biar bisa tahu yang Untuk lain. podcast sendiri, Mm-mm. uh, oh ya mau ngasih tahu juga. Jadi aku Mm-mm. Irina adalah Mm-mm. orang atau suara di balik podcast Dear Diary yang kalian bisa cek nanti di Spotify. Oke. Sebenarnya podcastnya juga nggak gini amat sih, kayaknya nggak belum ada yang tahu podcastku.
Tapi oke, jadi nama podcastnya itu Dear Diary ya kan? Yang Mm-mm. aku lihat itu udah sampai itu ya 10 ya, 10 episode ya sampai sekarang Mm-mm. berarti ya kan. Nah, sejak Iya, kapan iya. sih kamu ini mulai podcast ini, Nau? Kalau nggak salah Juli, akhir Juli deh kayaknya. Iya, akhir Juli, Juli. akhir Juli tahun ini. Ya, baru kok baru tahun ini akhir Juli. Oh, akhir Juli, Heeh. I see. Ya, ya. Kayak such a good podcast ya. Itu salah satu podcast rutin yang sering aku denger di Spotify sih, to be honest, to be honest. Wah, So terima I'm, kasih. I have to admit I'm one of your fan in your podcast gitu ya kan. Dan Makasih. ya 10 episode itu, wih, sumpah. Nanti kita akan aku mau kulik setiap episodenya, tapi itu nanti di tengah-tengah atau mungkin di akhir. Tapi sebetulnya apa sih isi dari podcast Dear Diary kamu itu? Kalau isi secara keseluruhan Mm-mm. lebih gimana ya? Lebih kayak eh, cerita kehidupan sehari-hari aja. Entah Hmm. itu tentang cinta-cintaan lah atau keluarga lah, sama temen Hmm. lah, sahabat, random I see. aja. Intinya tentang kehidupan kita sehari-hari. Oh, I see. Tentang kehidupan sehari-hari. Kan itu juga, apa sih namanya, di setiap episode yang kamu buat itu ada, aku lihat ya, yang aku lihat ya, itu ada yang namanya EPC, terus EPS. Itu apa sih? Maksudnya tuh EPC, EPS. Karena yang EPC aku ngelihat waktu itu udah sampai 8 ya kan, 8 episode. Tapi dan ada 2 episode yang EPS itu. Dan apa sih itu EPC, EPS gitu. Sebenarnya random banget Mm-mm. karena gimana ya? eh, Nyambung nih. Misalnya pas buat itu kan ada ide. Ada Mm-mm. ide atau enggak ada inspirasi dari orang. Mm-mm. Nah, kebetulan yang sering masuk tuh tentang inspirasi tentang cinta-cintaan gitu. Selain juga jadi Hmm. tempat curhat, Mm-mm. setidaknya bisa bantu teman gitu. Terus kalau misalnya teman-temanku yang curhat mungkin nggak keberatan kalau aku angkat ceritanya dia buat ide atau inspirasi di podcast, ya aku ketik itu. Dan kebetulan maunya sih sebenarnya berurut ya. Misalnya aku ngupload berapa ya, target mungkin 10 dulu episode tentang cinta. EPC itu BTW kepanjangan dari episode Episode. project cinta gitu. Terus Oh, EPS episode tuh Project episode Cinta. project sahabat. I Maunya sih berurut see. dulu, tapi keburu idenya udah ada yang masuk itu, jadinya aku buat aja itu kayak gitu. Hmm, gitu-gitu. Oh, jadi kayak Heeh, EPC itu episode Project Cinta. Kalau EPS heeh. episode Project Sahabat. Mhm. Kind of interesting. Iya. Oh, jadi maksudnya itu jadi isinya itu tuh sebetulnya inspirasinya itu dari apa namanya? Dari sahabat, cerita-cerita sahabat kamu kah atau cerita teman-teman yang bisa kamu jadiin isi dari podcast itu selain dari ini kamu ya apa namanya Mhm. dari apa yang kamu rasain gitu ya. Wow, itu cukup dalam. I admit it karena aku tuh kayak Mhm. sebenarnya aku juga punya sebetulnya kalau misalnya ada curahan hati itu aku paling banter-banter aku taruhnya di buku nih. Ini buku yang aku gunain yang buat kalau misalnya ada perasaan hati atau Oh, apa. oke. Tapi nggak banyak yang bisa untuk Mhm. mencurahkannya di podcast. Makanya aku sih kayak kagum aja gitu. Pas, wah bisa ya curahan hati ternyata dijadiin bahan buat podcast. It's such an amazing thing, I guess. Dan tadi kan kamu bilang ini, apa namanya, idenya itu datang dari kamu sendiri dan teman-teman. Kalau misalnya Mhm. motivasi nih, Nau, aku jadi penasaran soalnya. Ada motivasi lain nggak? Atau motivasi utama gitu dan akhirnya kamu bikin oh ini nih gue harus buat podcast isinya ini gitu dan akhirnya lahirlah Dear Diary itu gitu motivasi kamu gitu. Kalau motivasi banget sih nggak ada ya, cuman karena gimana ya, awalnya suka ngedengar apa dibilang musikalisasi puisi mungkin Oh sejenis itulah musikalisasi puisi ya. yang uh, Hmm.
yang aku lihat di YouTube, terus juga ada beberapa buku yang pernah aku baca, yang kata-katanya tuh menurutku gimana ya, kayak iya ya bener juga ya kayak gitu. Mungkin ngasih kerelatean ke kehidupan kita gitu. Setelah dibaca, didengerin, dipikirin, diinget-inget yang dulu kayak, oh iya ya kayaknya bener kayak gitu. Menurutku itu bukan motivasi sih, lebih kayak ke ide gitu. Nah, karena aku suka sama hal yang kayak gitu, jadinya pengen gitu. Selain itu juga nggak tahu aja, suka aja denger suara sendiri. Emang aneh. Enggak lah, enggak aneh lah. Suka aja Itu ngedengerin suara sendiri. itu bagus sih sebetulnya, suka suara sendiri. Kayak aku aja Hmm. nih, misalnya ngerekam YouTube gini kan, lagi bikin konten YouTube, atau justru pas bikin konten podcast sama temen aku tuh kayak suka cringe gitu. Ih, apaan sih kok suara gue kayak gini sih? Ih, kok suara gue cempreng sih? Kayak suara gue berat sih gitu. Tapi untuk kagum dengan suara sendiri itu, it's a gift. Itu kataku tuh gift banget gitu loh. Dan gak semua orang bisa kayak gitu loh. It's good. It's good. Ya. Jadi maksudnya motivasi kamu tuh apa tadi, tentang dari musikalisasi puisi yang suka kamu baca dan kamu dengerin gitu ya. Mhm. Dan for your information, Erina itu bukan anak sastra kan sebetulnya. Tapi kamu anak akun Bukan. kan? Iya, kamu anak Bukan. akuntansi kan? Iya, benar sekali. Iya, jadi itu bisa jadi catatan juga kalau misalnya untuk membuat karya yang berkaitan dengan sastra, gak harus jadi anak sastra dulu. Semua orang bisa Benar gitu banget. loh untuk mencurahkan Mhm. isi dan apa yang sedang dipikirkan. Karena sastra itu kan tentang diri ya kan, tentang apa yang kita rasakan dan apa yang kita ingin curahkan. Kenapa jadi kayak berdialektika kayak gini aku ya? Tapi adalah oke. Maksudnya tuh nggak semua orang bisa gitu loh. Nggak semua orang bisa. Semua orang bisa untuk mencurahkan apapun yang dia rasakan dalam bentuk karya sastra dan tidak harus menjadi anak sastra dulu gitu. Iya, Tapi benar-benar. uh, akhirnya momen apa sih yang kamu rasa ini nih, this is the time gitu. Gue harus mulai nih. Gue harus mulai podcast Dear Diary gue gitu. Momennya tuh di mana gitu pas kamu ngerasa ini saat momen yang tepat untuk memulai podcast gitu no? Karena gabut kayaknya, gabut Hmm. selama pandemi. Waktu Mm-mm. itu kan lagi liburan semester kalau nggak salah. Lagi liburan semester, oke. Terus Mhm. Terus nggak ada maksudnya, seseorang juga yang memberikan vibes positif. Jadinya iya. ya udah, Oh, kenapa nggak mulai aja dulu Tokopedia. kenapa nyebut nama produk dong? Ya Allah, ya oke. Terus, ya oke. Jadi maksudnya itu momennya itu tuh karena satu liburan, gabut, dan Hmm, akhirnya ada iya benar. seseorang yang mendorong untuk apa sih, akhirnya kamu memulai podcast ini dan akhirnya kamu mulai gitu kan, ya nggak sih? Oke, that's good, ya ampun. Dan aku jadi penasaran deh, kenapa dari sekian banyak pilihan media nih kan untuk mencurahkan isi Mm-mm. hati atau tentang cinta atau tentang persahabatan, kenapa akhirnya itu kamu malah milih podcast gitu loh sebagai media kamu gitu? Oke. Kenapa? Mm-mm. Pertama, karena aku suka dengar suaraku sendiri. Oke, itu tadi ya, suka Soalnya dengar suara sendiri. kalau di podcast tuh kan lebih fokus ke suara kayak gitu ya. Jadi aku Mm-mm. lebih suka ngedengar suaraku sendiri. Media contohnya kayak apa? YouTube mungkin ya. Kalau Mm. YouTube enggak aja sih dulu karena sepertinya tidak sempat untuk merecord, mengedit video lalu mengupload dan yang lain sebagainya gitu. I see. Jadi, Lebih prefer ke suara aja. Jadinya hmm, milih podcast. jadi lebih dalam segi kepraktisan gitu ya, kalau kamu maksudnya ya. Kayak misalnya kayak Iya lebih sih. praktis untuk nge-record suara di uh, apa namanya, layanan hosting untuk podcast dibanding bikin video kayak YouTube yang dimana harus ngedit dan sebagainya gitu ya maksud kamu ya. Iya, iya, bener-bener. To be honest, aku juga pas bikin YouTube ini nih awal pertama nih aku juga paling males kan sebenarnya sama ngedit kan. Jadi kayak
setiap video yang aku hadirin itu kayak ya udah apa adanya kayak gini. Nanti penonton bisa lihat. Paling yang aku improvement yang paling aku besar tuh, yang paling besar aku lakuin cuma di segi thumbnail doang sih. I mean thumbnail, sorry. Di thumbnail doang. Jadi kayak dulu kan nggak mau pakai thumbnail, terus beberapa episode ke belakang akhirnya mulai pakai thumbnail. Ya, emang sih aku akuin emang ternyata bikin podcast much more practice, kayak lebih praktis aja gitu. Dan aku baru mulai 3, kamu udah mulai 10, dan itu keren sih. Oke. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Iya, amin. Alhamdulillah. Madiski, kan YouTube-nya Madiski udah lebih gini, udah lebih boom. Boomnya ya Allah, aku sih nggak pernah ngerasa boom ya, tapi kayak maksudku tuh kayak pas ngelihat views dari setiap video yang aku buat itu naik, kayaknya wah, kayak ada rasa gimana gitu, maksudnya kayak deg-degan juga iya, karena ini video bakal dilihat banyak orang nih. Ternyata bener kan naik sampai yang akhirnya setelah aku comeback pertama tuh yang di episode 21 setelah vakum sebulan itu sampai 200-an, 200 berapa kemarin, 230-an ya. Bagi aku yang subscribernya masih 100-an itu kayak udah hal yang sangat besar sih, kayak apalagi pas dibikin podcast akhirnya. Congratulations. Iya, thank you. Oke, ini malah kenapa jadi tetangga aku kan kita. Iya, Selamat. saya kan lagi mengulik Anda sebetulnya podcast karena Oh ya, setiap aku dengerin by Desire the way, itu. suaranya dikerasin sedikit dong. Di sini aku agak nggak kedengaran soalnya. Oke, sorry. Nah, Hmm. berarti itu Dear Diary ya kan, yang motivasi kamu itu dari banyak hal lah istilahnya ya kan, dan Iya, benar-benar. selanjutnya setelah tadi milih podcast, apa sih yang kamu cari itu dari podcast kamu itu? Semacam rasa apakah, kepuasan kah atau gimana yang kamu cari dari podcast kamu itu? Kalau kepuasan sih, iya ada. Puas ngedengar suara sendiri lagi. Itu Iya, lagi-lagi yang pertama. Terus yang oke. kedua, misalnya kalau aku dapat inspirasi dari orang gitu, terus orangnya juga nggak keberatan buat aku angkat ceritanya di podcastku, dan misalnya ketika podcastku udah rilis, terus aku tanya pendapat dia gitu, gimana gitu, relate nggak gitu, sesuai nggak sama apa yang kau alamin gitu. Terus responnya dia juga positif, ya aku juga seneng kayak gitu. Itu sih. Tapi selama kamu bikin podcast itu kira-kira tantangan macam apa sih yang biasanya kamu dapat tuh? Kan kamu bikin rata-rata sih nggak pernah lebih dari 5 menit ya? Atau ada ya? Maksudnya Ya ya benar. sekitar segitu ya kan? Justru ada tantangannya nggak sih? Atau tantangan apa aja yang kamu rasain pas kamu bikin setiap episode di podcast Dear Diary kamu itu? Kalau tantangan sih lebih ke apa ya? Oh iya sih, sebelumnya emang dari awal rencananya buat podcast tuh emang rentangan waktunya cuman segituan aja, sekitar 2-3 menit kayak gitu. Karena menurutku genre podcast yang aku keluarin di Dear Diary ini emang kayak gitu loh. Cuman emang sih ada masukan dari teman-temanku bilang, tambahin aja gitu, lumayan buat nemenin tidur gitu. Terus aku bilang, oh iya lihat aja nanti tak gitu. Cuman belum kepikiran sih mau nambahin, soalnya kadang kalau buat skrip itu perlu pencerahan yang lumayan banyak. Balik lagi ke tantangan, bisa jadi kalau nggak ada ide, ya stuck di sana. Nggak bisa terus-terusan teratur buat ngupload podcastnya kayak gitu. Terus I see. tantangannya lagi ke sarana mungkin, soalnya aku nge-recordnya cuma pakai headset ini, headset yang selalu menemaniku, dan cuma pakai HP, udah itu doang. Jadi lebih ke, oh iya sih, kalau aku nge-record tuh biasanya tuh kadang ada suara ayam tetangga gitu yang masuk. Jadinya kan nggak mungkin aku suruh diem ayamnya kan, makanya kadang dulu nyari agak malam baru bisa record biar sepi gitu di rumah. Iya. Terus juga
kalau dari headsetnya sendiri, biasanya kan kalau orang nge-podcast tuh kadang-kadang kan ada mikrofon khusus gitu kan. Nah, sedangkan aku dengan peralatan yang seadanya kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau aku selesai record terus denger lagi suaraku, kayak suara nafasku tuh kayak ada gimana ya? Ketukan gitu di headsetku, terus ini aneh gitu. Jadi aku ulang lagi record kayak gitu. Mungkin I see. karena pakai headset aja gitu. Aku nggak tahu sih juga. In prosesnya itu kamu biasanya sekali, misalnya dalam satu episode itu kamu bisa nge-record berapa kali itu? Biar bener-bener, oh ini nih yang gue pengen upload gitu. Kayaknya 3-4 kali aja yang paling maksimal. 3 sampai 4 Cuman kali. segitu sih. I see. Iya, oke deh. Karena relate juga ke aku kan, kayak, tapi kalau aku sih lebih suka kayak maksudnya tuh, aku tuh lebih suka meminimalisir noise gitu kan, rasa berisik-berisik Mm. yang ada di sekitar kita gitu kan, kayak suara ayam. Aku relate banget gitu loh, kayak misalnya tuh kenapa aku akhirnya ngajak collab YouTube sama orang itu pagi atau nggak malam, karena ya demi menghindari suara-suara aneh ya kan yang tiba-tiba datang, kayak misal tukang tahu lewat lah atau gimana lewat lah. Kayak waktu pas bikin Mm. podcast juga, waktu pas awal banget tuh episode yang paling pertama, episode 0 yang aku sama temenku, itu juga kayak karena itu agak siang jadi banyak mobil lewat, motor lewat, tetangga bukan tetangga, sorry, tukang-tukang pada lewat, jadi itu kayak mengganggu dan masuk ke noise in-nya kan. Kayak tapi kalau aku sih, tapi karena aku konten podcast yang ngobrol, jadinya kayak oke, fine aja. Maksudnya kalau ada noise yang masuk, malah kita kadang-kadang aku sama temenku tawain gitu loh. Tapi kalau misalnya emang untuk konten yang kayak kamu kan emang butuh ketenangan ya nggak sih? Nggak lucu aja misalnya Iya, nggak lagi benar-benar. bahas tentang galauan hati, tiba-tiba ada suara ayam. Iya bener kan, nggak lucu kan tiba-tiba misalnya udah apa suasananya sayup-sayup gitu, Iya, iya, terus iya. lagi ngedengerin podcast Dear Diary, terus tiba-tiba ada suara ayam gitu kan, Iya, maksudnya, penghayatannya jadi hilang gitu. iya, maksudnya kayak musik backgroundnya udah masuk, teneneng teng teng, terus ada kukuruyu, kayak what kayak aneh aja. Iya, iya, bener, aku relate banget, soalnya aku relate banget gitu loh. Oke, jadi tantangan kamu tuh paling ya selain tadi di noise, terus sama ide berarti ya, ide sama pencerahan ya gitu ya, yang Mm-mm. bisa kamu dapat Iya gitu benar. ya. Emang biasanya untuk mendapatkan ide dan pencerahan itu kamu harus apa dulu sih emangnya? Kayak bermeditasi kah? Atau gimana gitu? Atau bengong? Atau gimana? Untuk dapat ide dan Kenapa? Sorry pencerahan nggak untuk kedengeran. podcast kamu. Oh, Mm-mm. untuk Iya. apa namanya, dapetin ide kamu atau pencerahan di podcast kamu, Mm-mm. biasanya kamu tuh ngelakuin apa aja gitu? Ngelakuin apa aja? Oh, Iya, misalnya kayak kalau bongong kah atau mm, meditasi kah gitu? enggak sih, nggak ada hal khusus, nggak ada hal khusus. Mungkin lebih ke gimana ya? Pas misalnya bawa motor sendirian di jalan gitu, kadang di lampu merah bengong, tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Ih kayaknya ceritanya ini Hmm. bagus nih, coba gitu. Atau Hmm. enggak, lagi diem-diem aja di kasur, rebahan, main HP, tiba-tiba keinget sesuatu kayak gitu. Langsung aja buka laptop, terus ketik dah apa yang ada di pikiran. Nggak I ada hal see. khusus banget buat dapetin ide sih. Cuman kadang kalau pas nggak dapet ya nggak ada ide. Iya, iya. Kecuali misalnya ada teman kebetulan cerita gitu. Atau enggak Hmm. pas aku nggak sengaja kumpul sama sahabat-sahabatku, terus mereka saling cerita. Terus sana dengerin sama mikir gitu. Kayaknya Hmm. ini bagus gitu. I see. Ya, 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 ya. Iya, kayak ide sama tantangan, ide tuh jadi tantangan banget sih emang. Kayak aku tuh selama bikin YouTube aja kemarin tuh kayak, makanya aku vakum sebulan itu tuh selain emang nggak ada waktu buat ngerekam, aku sempet zonk gitu, idenya apa lagi ya, untuk ngedampilin apa lagi ya gitu. Terus akhirnya aku minta masukan yang ke lain juga kan, aku minta masukan ke teman-teman aku juga kan, dan oh iya bikin ini aja dik, bikin ini aja, dan akhirnya setelah berusaha
menyelesaikan dulu urusan aku yang selama sebulan vakum itu, akhirnya udah bisa bikin lagi, bisa record lagi, dan akhirnya aku putusin untuk nggak, kalau kemarin kan aku ngupload YouTube 2 minggu sekali, dua kali dalam seminggu ya kan. Kalau sekarang untuk sekarang cukuplah sekali seminggu gitu kan, aku ada podcast juga gitu. Ya, aku setuju sih, bener banget. Dan kalau misalnya bikin podcast gitu, kamu untung nggak sih? Atau justru ada ruginya pas kamu bikin podcast yang maksudnya tuh genrenya itu menceritakan kisah gitu? Apa dalam segi Menceritakan apa? menceritakan kisah gitu? Maksudnya ada untungnya nggak? Atau nggak justru kamu malah merasa rugi dengan podcast kamu ini yang menceritakan kisah-kisah ini gitu? Menceritakan isi hati gitu. Enggak sih, kalau dibilang rugi enggak. Soalnya gimana ya? Aku rugi dalam hal apa nih? Mungkin pengorbanan waktu, pikiran buat mikir gitu kali ya. Mm. Rugi kuota internet udah ngupload ke aplikasinya. Enggak Iya, sih, iya, kalau iya. itu enggak ada karena ya emang suka aja. Selain emang gabut, gila kan? Hmm. Gabutnya buat podcast dong. Bagus lah Gabut. daripada gabut terus bengong, mendingan bikin sesuatu kan. Oh, jadi bagi kamu justru malah nggak ada ruginya gitu ya, kamu fine fine aja misalnya Mhm. dengan kuota terbuang dan sebagainya gitu ya kan. Iya, nggak Sih merasa itu. terbuang sih juga. Mm-mm. Mhm. Dan sekarang yang paling aku pengen kulik sebetulnya nih, di setiap episode kamu tuh, Oke. dari Mhm. ya EPC 1, EPC 2, terus sampai sekarang EPC 8, dan ada dua EPS ya kan. Eh, Mhm. itu tuh sebetulnya tuh dalam setiap episode itu tuh buat siapa aja sih gitu. Itu kamu tujukan ke, apakah ada seseorang yang kamu tujukan dengan EPC dan EPS itu, atau emang oh ya udah nih buat konsumsi publik aja gitu. Oke, kalau untuk orang khusus Mm-mm, sih nggak ada mm-mm, menurutku. mm-mm, Jadi ya buat siapapun yang ngedenger podcastku ya aku persembahkan itu buat mereka kayak gitu. mm-mm, Cuman inspirasi di setiap episodenya tuh ada dari orang-orang tertentu kayak gitu. Cuman untuk mm. teruntuk podcast itu ya nggak ada sih untuk orang mengkhusus, ya buat pendengar aja. Karena sesuai description di podcastku kan mengandung sebuah cerita yang mungkin bermakna bagi sejumlah orang di luar sana gitu. Jadi bisa aja mungkin si A kebetulan relate sama podcast episode 1, Hmm, terus juga si B ternyata sama, si C sama kayak gitu. I see. Jadi Itu. justru yang terkait dengan seseorang tuh justru malah inspirasinya gitu ya. Misalnya Mhm. episode 1 ini inspirasinya dari ini, episode 2 dari Mhm. ini, dan seterusnya gitu ya. Iya. Dan setiap orang yang kamu jadiin inspirasi itu sebetulnya kamu kayak eh eh, aku ini ya, aku izin ya mau make ini sebagai bahan podcast aku karena aku terinspirasinya dari kamu gitu bla bla bla. Itu kamu kayak ada proses izinnya nggak sih, atau enggak justru malah ada yang pernah nolak nggak dijadiin apa sih, kisahnya itu dijadiin podcast gitu? Oh, kalau masalah izin Mm-mm. aku bilang, tapi sejauh ini em, apa namanya? Mm-mm. Kalau ada yang nolak sih belum pernah ada yang nolak. Mm-mm. Karena sahabat-sahabatku sendiri yang aku jadikan inspirasi gitu. Mm-mm. Dan menurutku juga di podcastku tuh nggak ada yang dirugikan karena aku nggak ada sebut nama sesuatu kan. Misalnya pun kalau ada hal-hal yang mungkin kata-katanya agak kurang berkenan gitu. Tapi kan aku nggak pernah nyebut nama dalam podcast itu. Ya, ya, ya. Jadi lebih kayak gimana ya? Cuman bilang gini, aku manggil temanku misalnya, aku jadiin podcast ya gitu. Dia bilang, oh iya boleh silahkan. Malah mereka welcome sih rata-rata. Dan Hmm. malah ada yang minta gitu, jadiin aja podcast ceritaku kayak gitu.
jadiin podcast curahanku kayak gitu. Malah mereka yang nge-request ke aku buat itu dimasukin ke podcast kayak gitu loh. I Sejauh see. ini sih barunya. Berarti Semoga terus bisa kayak gitu. amin amin amin. Mm, Amin amin amin. Semoga emang nggak ada yang tiba-tiba ya. jangan dong ini nih kayak nyakitin gue banget, tolong dong hapus. Mudah-mudahan nggak, jangan ya. Karena aku tuh pernah di YouTube Oh aku tuh my kayak god. di YouTube aku tuh ternyata pernah gitu kan. Terus akhirnya aku membela gitu kan atas Mm-mm. argumentasi yang aku keluarkan emang pasti sangat subjektif gitu loh. Pun juga mungkin dengan podcast kamu ya kan. Kalau misalnya emang ada yang tersinggung, oke. Gue minta maaf. Tapi mohon maaf, gue nggak bisa ngapus konten atau karya yang udah gue upload dan yang gue buat. Karena emang ini nggak ada spesifik untuk menyerang seseorang ya kan. Ya nggak sih gitu? Mhm. Iya, jadi kayak hmm, Kebetulan aja mungkin relate sama kehidupannya dia. Makanya iya, dia kerasa ke-trigger gitu. iya. Makanya kayak aku juga pernah kena yang sama di konten yang di YouTube aku sebelumnya gitu loh, yang episode-episode Mango sebelumnya kayak, padahal Mm-mm. aku mikir loh kayak, ini perasaan aku udah bersih banget, terus kayak nggak ini siapa-siapa, nggak nyerang siapa-siapa, tapi ternyata ada aja loh ternyata. Makanya aku tanya ini ke kamu karena mungkin ada pengalaman yang nggak mengenakan hati terkait dengan kamu membuat podcast, tapi ternyata alhamdulillah nggak ada ya kan. Mhm. Iya, alhamdulillah deh kalau nggak ada. Dan maybe this is the last question for you now. Yeah. Karena apa tujuan kamu selanjutnya? What's your next plan with your podcast? Apa tujuan kamu selanjutnya yang ingin kamu raih gitu dengan podcast kamu? Apakah ada Kalau rencana-rencana tujuan, ke depan gitu? Hah? Apakah ada rencana ke depan untuk misalnya mau bikin ini dengan apa, mau bikin ini konsepnya kayak gimana gitu? Sejauh ini sih belum, karena pingin fokus juga di Dear Diary. Kalau buat Mm-mm. podcast baru sih belum ada kepikiran. Cuman aku harap orang-orang, mungkin penonton setia Madiski, numpang lapak di YouTube orang. Iya, Penonton boleh, setia boleh, boleh. Madiski mungkin bisa cek, nanti dimasukin link di description ya Iya, podcastku. boleh. Boleh. Emang aku Oke. nanti biasanya minta izin sih di akhir nanti. Oh ya ya, Mau siap. Instagram Udah ke, aku mau izinin sebelum Twitter. minta izin. Oke. Iya, oke. Mau Instagram, Itu mau dah. Twitter, mau podcast, silakan. Kalau misalnya emang ada yang mau nitip, silakan. Nanti aku masukin ke description. Ya itu dah. Jadi mungkin buat penonton setia Madiski bisa ngedenger podcastku, Dear Diary. Em, Harapannya bisa berguna sih buat orang gitu. Misalnya Iya, jadi iya. pengingat juga gitu. Karena menurutku di dalam podcast itu gitu ada amanat-amanat yang tidak terlihat mungkin, dan sebenarnya itu Iya, iya, kalau iya. dipikir-pikir bisa jadi pengingat diri sendiri gitu. Jadi nggak ada yang harus kayak ditakuti dalam hidup gitu, karena kehidupan itu begitu sangat menantang. Asik. Harapannya ke depan podcastnya ini ya berguna buat orang-orang yang ngedengerin, dan juga bisa banyak yang ngedengerinnya dan bisa berguna, bermanfaat, dan mungkin juga buat nyindir seseorang. Oh, tapi ada. Misalnya ada ya, misalnya Iya, iya, lanjut, lanjut. kenapa? Lanjut. Ya itu dia, misalnya ada apa ya, dia mau ngungkapin sesuatu gitu, terus kebetulan denger podcastku nih relate kan, terus dia nggak berani ngungkapin, tapi podcastku aja dikirim ke orang itu, kan bisa aja kayak gitu. Jadi secara nggak langsung membantu dia untuk mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan gitu. Iya, iya, Ya iya. kayak gitu deh. Menyindir. Wow, aku kira tuh kamu justru, tadi aku kaget aja kayak, hah, Serina mau nyindir siapa dalam podcast? Oh, ternyata maksudnya podcastnya itu bisa dijadikan sarana untuk menyindir atau ini Iya, yang gua rasa ini menyindirnya. ke lu gitu ya kan? Ya nggak sih? Ya kayak gitu deh. Nyindirnya nggak konotasi negatif aja ya, ada konotasi positifnya juga. Oh ya, yang bermakna positif ya. Oke. Dan Hmm. now terima kasih banyak udah mau gabung jadi teman collab aku di Mango episode ke-23 pada
hari ini. Dan untuk kalian yang yang menonton episode ini, jangan lupa untuk ikutin podcastnya Erina, namanya Dear Diary. Nanti kalau bisa linknya nanti gue taruh di description. Atau enggak nanti kalau misalnya mau nanya-nanya tentang podcastnya Erina atau mau ngasih masukan tentang podcastnya Erina, bisa hubungin aja medsosnya. Nanti mungkin aku taruh juga ya Instagram, mungkin nanti Oke, bisa hubungi siap. Erina untuk saran. Mungkin kalau misalnya kalian punya saran dan masukan untuk podcastnya Erina. Dan Benar. terima kasih juga buat kalian yang udah nonton di episode ke-23 pada hari ini. Gue, Oh ya, to be honest, Heeh. speechless banget sih sebetulnya sampai Hmm. episode ke-20 dan 21. Kok ke-23 sih? Ke-22 ini, ya ampun. Aku lupa loh jumlah episode aku sendiri. Sumpah, kan kemarin 20, terus 21, 22 berarti Mm-mm. sekarang kamu tuh. Iya, maksudnya tuh selama 20 dan enggak dong, 21 22 bener dong. Gimana sih? Aku lupa loh episode aku sendiri berapa. Berarti kamu 23. Ya mulai, Guys, oke, dia kacau. emang agak seperti itu guys, tolong dimaklumi. Iya, dan seneng banget sih akhirnya bisa collab sama Erina, karena gue udah ngincer nih anak nih dari jauh-jauh hari sebetulnya. Cuma katanya Buset jangan dan dulu. ngincer. Iya, jangan dulu Mas. Kayak Aku harus apaan? terbitin 10 episode dulu, nanti baru bisa ditanya-tanya. Jadi Iyalah. Oh iya ya, boleh nggak sekalian aku mau apa ya, promosi mungkin di sini? Enggak promosi sih, apa ya deh, lagi? boleh. Boleh Ya kan? boleh sih, boleh ya. Mau promosi podcast lagi, boleh. Oh ya, sekarang ya. Ini Ya, udah mau ditutup ya? enggak. Coba aja, nggak apa-apa. Oke, gini nih. Jadi mungkin buat yang nonton nih, Mm-mm. ada yang pengen ceritanya diangkat di podcastku gitu, walaupun ya emang podcastku juga belum gede-gede banget sih. Jadi seperti yang dikatakan oleh rekan saya di sebelah saya nanti, di video kan munculnya di sebelah kan, Iya sebelah benar. saya nanti ini Iya bisa benar. hubungin di sosial media, di link sosial media yang ada. Dan Hai. mau ngucapin juga terima kasih banyak buat sahabatku, temanku, buat aku sendiri, buat orang-orang terdekat yang udah menginspirasi sejauh ini sehingga podcast Dear Diary bisa bertambah terus episodenya. Ya Oke. udah itu aja, makasih banyak semuanya. Oke, udah, jadi udah denger ya, kalau misalnya emang ada yang pengen kalian curahkan tapi bingung mau kemana, coba aja hubungin Erina, kali aja nanti curahan kalian itu bisa dihasilkan dalam bentuk karya sebuah podcast dari Diary episode-episode selanjutnya. Oke, dan sampai jumpa di Madiski Ngobrol episode selanjutnya. Terima kasih semuanya dan dadah, bye-bye. Annyeong.